Halo, assalamualaikum. Kita kembali lagi ketemu di channel Bidlu Dispertanbun Lebak. Kali ini kita akan membahas tentang alat dan mesin perontok padi. Oh ya, sebelum lanjut jangan lupa untuk like, share, and subscribe biar youtubernya tambah semangat. Kegiatan perontokan biji-bijian khususnya padi dilakukan setelah kegiatan panen atau memotong tegakan batang tanaman padi menggunakan sabit atau mesin ripper. Kegiatan perontokan ini dapat dilakukan secara tradisional atau manual atau menggunakan mesin perontok. Secara tradisional, kegiatan perontokan akan menghasilkan susu tercecer yang relatif besar, mutu yang kurang baik akibat busuk tersempat terontok, dan membutuhkan tenaga yang cukup besar. Mesin perontok dirancang untuk mampu memperbesar kapasitas kerja dan meningkatkan efisiensi kerja, sehingga akan diperoleh mutu hasil yang baik dan susu tercecer yang kecil. Prinsip dasar proses perontokan padi adalah bertujuan melakukan pemisahan butir gabah dari tangkai malai, dan ini dapat dilakukan dengan dua cara. Satu, dengan cara digebot, yaitu membandingkan malai padi pada kayu atau rangka bambu hingga gabah terlepas dari malai. Dua, dengan cara mekanis. Terdapat 4 macam mekanisme gerak pada mesin thresher, yaitu 1. Stripping atau serut, 2. Hammering atau pukul, 3. Impact atau tabrakan, dan 4. Kombinasi 2 atau lebih mekanisme gerak akibat kerja dinamis dari faktor sentrifugal. Alat yang pertama adalah gebot. Merontok padi dengan cara digebot atau dengan cara manual merupakan cara sederhana yang populer dilakukan oleh mayoritas petani di Indonesia. Pekerjaan gebot sangat kental dengan kandungan aspek sosial budaya di tingkat petani pedesaan dan merupakan salah satu proses dengan sistem kelembagaan upah kerja di pedesaan yang erat kaitannya dengan penggunaan tenaga kerja, panen, dan besarnya upah. Sebagai bentuk kesepakatan antara pemilik padi dengan buruh panen yang mengatur tentang pembagian upah yang besarnya bervariasi antara 1/6, 1/7, 1/8, dan 1/10, tergantung kepada aspek sosial budaya setempat. Istilah 1/7 artinya untuk sejumlah 7 kaleng gabah, maka 6 kaleng gabah untuk pemilik, sedangkan 1 kaleng gabah untuk pekerja borongan atau bawon. Kapasitas panen dengan cara digebot berkisar antara 0,1 sampai dengan 0,6 hektar per jam. Alat yang kedua adalah pedal thresher. Thresher jenis pedal ini mempunyai konstruksi sederhana, terbuat dari kayu dan dapat dibuat sendiri oleh petani. Pada umumnya hanya dipakai untuk merontok padi. Thresher jenis pedal ini dikategorikan sebagai perkakas karena tidak menggunakan sumber tenaga penggerak, engine, ataupun motor. Bahan-bahan untuk membuat pedal thresher merupakan bahan-bahan bekas atau daur ulang, dan bila dipakai bahan yang masih baru, maka biaya bahan akan menjadi 3 kali lipat. Pada umumnya, thresher jenis pedal ini dioperasikan secara stationary, sedangkan spesifikasinya adalah mampu menghemat tenaga dan waktu, kebutuhan operator 1 orang, mudah dioperasikan dan akan mengurangi susu tercecer, dan kapasitas kerja 75 kg sampai 100 kg per jam. Alat yang ketiga adalah power thresher. Power thresher merupakan mesin perontok yang menggunakan sumber tenaga penggerak engine. Kelebihan mesin perontok ini dibandingkan dengan alat perontok lainnya adalah kapasitas kerja lebih besar dan efisiensi kerja lebih tinggi. Power thresher adalah jenis mesin perontok yang telah terbukti handal dan sangat cocok dengan berbagai jenis lahan persawahan di Indonesia. Yang lebih penting lagi adalah power thresher terbukti dapat mengurangi kehilangan gabah saat perontokan dan mengurangi kerusakan atau pecah butir gabah, sehingga petani memperoleh nilai tambah dalam usaha taninya. Selain itu, power thresher mempunyai kelebihan yang lain, yaitu mobilitasnya tinggi karena menggunakan roda transportasi, pengumpanan atau input jerami fleksibel dengan menutup dan membuka pintu input. Jenis pengumpanan ada dua jenis, metode potong pendek atau throw in
pengumpanan langsung jerami ke mesin perontok, maupun metode potong panjang hold on, pengumpanan jerami dipegang dengan tangan. Dan kecepatan putar kipas penghembus dapat diatur atau RPM-nya dapat diatur dengan cara mengganti diameter puli kipas penghembus. Adapun beberapa kekurangan dari power thresher adalah: 1. Biaya awal lebih mahal, dan 2. Biaya perawatan lebih mahal. Alat yang keempat adalah combine harvester. Selain mesin panen dan mesin perontok yang sudah kita bahas sebelumnya, ada juga mesin yang dapat melakukan dua kegiatan sekaligus, yaitu panen dan perontokan secara bersamaan, dikenal dengan mesin combine harvester. Sistem panen padi modern menggunakan combine harvester di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Dalam pengembangannya di lapangan banyak dijumpai beberapa hambatan, antara lain harga mesin yang mahal, belum tersedianya jaminan purna jual yang memadai, bentuk konstruksi lahan yang tidak sesuai, yaitu farm road dan daya sanggah tanahnya, dan aspek sosial budaya dan kelembagaan di tingkat petani yang relatif belum siap. Adapun keuntungan menggunakan mesin panen combine harvester adalah lebih efisien dan biaya panen per hektar dapat lebih rendah dibanding dengan cara tradisional. Penggunaan combine harvester bisa dioperasikan hanya 1-2 orang. Tentu sangat membantu petani karena waktu pemangkasan lebih cepat dan menghemat jumlah tenaga kerja. Apabila panen sudah selesai, petani bisa kembali menyiapkan masa tanam berikutnya, sehingga produksi petani dapat meningkat. Secara garis besar, combine harvester dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tipe high type combine harvester dan tipe standard type combine harvester. Semua jenis combine ini dioperasikan dengan cara dikendarai atau riding type. Lebar pemotongan berkisar antara 1,5 meter hingga 6 meter, namun yang populer adalah 4 meter. Mesin sebagai sumber tenaga penggerak adalah sekitar 25 HP per meter lebar pemotongan. Bagian penggerak majunya adalah menggunakan roda atau half track type atau full track type.